Indonesia sekarang ini bukan posisi perang begitu ya. Ulama-ulama yang kalem-kalem ini bukan tidak tahu kasar, bukan. Tetapi karena Indonesia dalam kondisi sekarang ini adalah kondisi yang sedang damai. Kalau zaman perang, jangankan Habib Bahar, kiai yang kalem bisa lebih kasar dari Habib. Gitu. Pak Yai itu yang punya sejarah Wali Songo itu punya manuskrip 500 tahun. Oke, saya turun dulu. Pak Yai biar naik. Ya. Ini ada tamu saudara kita dari Madura ini, Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Abah? Alhamdulillah kedengaran. Apa Pak Yai dulu biar kasih pandangan nanti kita monggokan. Iya. Monggo Pak Yainya dulu yang punya. Gimana? Apakah Duriyah Wali Songo harus mendaftarkan diri ke Robito Pak Yai? Begini ya, biar ini tidak tambah panas gitu. Robito Alawiyah itu ya. Robito Alawiyah bagi saya selama ini sudah bagus gitu ya. Artinya ketat begitu ya di dalam menyeleksi. Saya juga beberapa kali juga ketemu sama Habib Taufik, sama beberapa muncid daripada Robito Alawiyah dulu ya. Bincang-bincang. Jadi memang saya akui bahwa Robito Alawiyah itu sudah bagus dan itu harus terus konsisten begitu ya, harus terus konsisten agar nanti juga anak cucu daripada Rasulullah SAW ini bisa dipetakan dengan semaksimal mungkin tidak ada penyelewengan di situ gitu ya. Namun kami dari tapi saya dalam malam hari ini ada izin, saya ini bukan dalam kapasitas saya ini sebagai dari Nakoba Ansar Aulia Tis'ah, tapi ini pribadi ya, pribadi. Jadi kami belum berbicara lebih jauh tentang kerjasama atau MOU dengan Robito Alawiyah. Tetapi ya sementara biarlah berjalan sendiri-sendiri. Kita ini masing-masing punya dapur begitu ya. Jadi dari anak cucu Wali Songo juga tidak bisa masuk ke sesuatu dapurnya daripada Alawiyah. Begitu juga daripada kalau boleh saya katakan oknum daripada Alawiyah juga jangan masuk terlalu dalam mengomentari dari anak cucu daripada Wali Songo. Sebetulnya kami ini nggak mau ada perselisihan, apalagi sama-sama da'i ilallah begitu ya. Karena begini ya, kalau seandainya kita ini berbicara masalah agama begitu ya, saya kira nggak ada konflik begitu ya. Kalau kita ini yang kita sampaikan ini masalah agama, saya kira nggak ada konflik. Yang ada konflik itu ketika kita berbicara masalah nasab begitu, dibesar-besarkan. Nah ini kita juga tahu sejarah bagaimana dulu kalangan mohon maaf ini ya, bukan tapi kita sebagai hikmah begitu ya. Kalau dulu misalkan dari kalangan Alawiyin dan juga masyayikh juga kurang baik, dan itu bahkan berakibat dari kalangan masyayikh ini model Arab Saudi begitu, yang harus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Nah sekarang ini sudah agak beda begitu ya, bukan lagi satu marga dari Abramu, tetapi kemudian sekarang lebih melebar ke anak cucu Wali Songo. Nah ketika ini menjadi letupan kecil saja, ini akan rame begitu ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya kita ini berbicara misalkan, kalau boleh langsung saya katakan Habib Bahar misalkan, membahas agama, saya kira nggak ada masalah begitu. Tapi ketika kemudian masalah nasab, ini kan nasab ini masalah sesuatu yang sebetulnya privasi begitu ya. Ketika sudah masalah nasab ini yang sebetulnya tidak boleh
dikontenkan di masyarakat umum, kemudian ya menjadi rame begitu ya. Ini sudah bukan murni masalah agama sudah ini. Ini jauh di luar agama, ini sudah masalah ya ego juga sudah mulai masuk begitu ya. Di Habib Bahar egonya juga masuk, di kalangan kami juga masuk gitu ya. Kami juga kemarin ya juga terpaksa mengomentari karena mau tidak mau gitu ya. Sebetulnya kami ini hormat gitu kepada Alawiyin, tapi ketika ada oknum yang sudah masuk kepada Wali Songo, kami mau tidak mau ya tetap harus menanggapi. Tapi kami menanggapi itu sebatas apa yang menjadi konten begitu ya. Yang dalam tanda kutip dituduhkan bahwa Wali Songo seakan-akan dianggap tidak ada keturunannya begitu ya. Padahal kalau kita melihat daripada Robito Alawiyah itu kan sudah bagus itu ya. Robito Alawiyah kalau nggak salah nomor berapa itu 39 ya. Robito Alawiyah mengatakan hanya berstatement tidak mempunyai catatan, bukan mengatakan bahwa anak cucu Wali Songo nggak ada. Nah saya kira seandainya Habib Bahar itu mengatakan bahwa kami tentang anak cucu Wali Songo tidak bisa komentar, nah, begitu ya. Kami tidak punya catatannya, begitu ya. Lebih bagus begitu. Lebih baik mengatakan begitu daripada menjustis kemudian anak cucu Wali Songo ini tidak ada. Nah ini yang kemudian terpaksa kami ini menunjukkan bukti bahwa juga kemarin, apalagi kalau nggak salah kemarin mengatakan sampai 500 tahun tidak ada catatan, akhirnya ya kami mulai kemarin kami tanggapi dengan manuskrip tulisan daripada ayahnya kakek kami, yang juga di situ tercatat ayahnya kakek dan juga dari pihak ayah dari pihak ibu, ya biar ada bukti bahwa enggak begitu ya, mengklarifikasi itu bahwa anak cucu Wali Songo ini tercatat begitu ya. Nah kenapa selama ini kemudian dikatakan 500 tahun tidak ada catatan? Ya karena tak kenal maka tak sayang. Karena Habib Bahar tidak pernah silaturahim dengan yang punya manuskrip begitu ya. Nah tetapi saya tidak menyalahkan kalangan Alawiyin begitu ya, karena memang pemegang manuskrip ini memang kebanyakan, terutama yang megang manuskrip. Kalau kitab-kitab kuno itu banyak yang megang, tapi kalau manuskrip ini kan bahkan seakan-akan hilang di telan bumi, kayak Mastur begitu ya. Kenapa? Karena di zaman penjajahan Belanda ini, menurut cerita kakek saya, Belanda ini memang kejam begitu ya, menjajah sewenang-wenang. Tetapi sisi positifnya kata kakek saya itu, bahwa Belanda ini sangat menghormati warisan leluhur. Berapa banyak candi yang kemudian dipugar, dibuat bagus begitu ya. Peninggalan-peninggalan nenek moyang dibuat bagus, termasuk tentang tulisan-tulisan kuno. Nah ini akan dikejar oleh Belanda kalau ketahuan siapa yang pegang itu. Nah akan dirampas begitu. Itu untuk bahan penelitian. Ya memang bagus, tetapi kita kan anak cucu Wali Songo kemudian nggak punya apa-apa. Sekarang kita lihat berapa banyak manuskrip Nusantara, terutama kerajaan ya, karena memang berperang begitu ya. Ada di Museum Leiden, ada di museum luar negeri begitu ya. Untungnya pemegang nasab ini memang dipesan begitu. Ketika sudah ada kejadian perampasan manuskrip itu, dipesan semuanya harus mastur keluarga yang megang gitu ya, yang megang gitu ya. Nah sekarang ini yang megang manuskrip itu nggak banyak begitu ya. Karena setiap regenerasi itu yang diperintahkan khusus itu hanya 12 orang gitu ya, sampai abad 1700-an. Dan sebelum Indonesia merdeka ini sebetulnya sudah ada Robito ya. Mungkin lebih dulu daripada Robito Alawiyah. Itu namanya Robito Al-Ishaqiyah gitu ya. Itu ada, itu lambangnya masih ada, dokumennya masih ada, tentang yang mengurusi anak cucu Wali Songo. Tapi kemudian vakum, kenapa? Karena sebagian kiai itu mengatakan mafsadat daripada perkumpulan nasab ini luar biasa begitu ya. Karena ada kecemburuan bagi mereka yang bukan anak cucu Wali Songo. Akhirnya vakum begitu ya. Nah, biarlah kemudian munsip-munsip itu, catatan-catatan itu diteruskan oleh keluarganya masing-masing. Nah itu. Nah, bagaimana kita ini dengan para habaib? Ya, kami luar biasa. Kami ini saling menghormati sejak zaman dahulu. Beberapa habib-habib zaman dahulu itu saya kira nggak pernah ada habib-habib yang kemudian kalau boleh saya ini sebagai masukan begitu ya kepada beliau Habib Bahar ya begitu ya.
mengatakan kemudian anak cucu Rasulullah begitu ya. Kita ini, apakah kita ini duriyah ataukah kita ini bukan, harus memposisikan Rasulullah itu sebagai Rasul begitu ya. Anggaplah misalkan saya ini anak cucu Rasulullah beneran misalkan. Nah, saya ini tidak boleh memposisikan Rasulullah sebagai kakek, tetapi memposisikan Rasulullah sebagai Rasul begitu. Nah, coba kita melihat teks hadis ya. Siti Aisyah itu tidak pernah menyebut Rasulullah dengan sebutan zauji. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Sayyidina Ali mengatakan di dalam hadisnya, riwayat hadisnya itu berkatalah mertua saya, atau Siti Aisyah mengatakan berkatalah suami saya. Nggak ada, semuanya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Sayyidina Husain ketika didolimi luar biasa begitu ya. Beliau mengatakan baru jadi. Itu di dalam kondisi perang begitu. Nah, kalau saya lihat Habib Bahar ini dengan rambut yang kuning begitu ya. Rambut kuning ini kan identik dengan perang. Dengan perang. Kita ini ke statement beliau ini ya, kita jangan melulu kemudian kalem, bukan begini. Kita harus tahu situasi. Indonesia sekarang ini bukan posisi perang begitu ya. Ulama-ulama yang kalem-kalem ini bukan tidak tahu kasar, bukan. Tetapi karena Indonesia dalam kondisi sekarang ini adalah kondisi yang sedang damai. Oleh sebab itu ya kita harus dalam keadaan akhlakul kalimah yang luar biasa. Tapi ketika perang maka kita harus resolusi jihad. Ki Hasyim Asy'ari, pendiri-pendiri NU, kiai-kiai semuanya, santri Madura, santri Jawa, semuanya dari seluruh santri-santri ikut berperang, menjadi kasar, menjadi begini semuanya. Bukan kita ini kemudian ke alam ini, tapi kita harus tahu menempatkan diri bahwa sekarang ini kita kondisinya apa gitu ya. Kita kondisinya lagi merdeka, lagi membangun, membina umat. Ya jangan kemudian simbol-simbol daripada wiroh yang luar biasa jangan sampai overacting gitu. Saya kira itu, Bapak. Jadi, nah masalahnya sekarang ini ketika dengan beliau Habib Bahar ini kemudian yang menjadi sasaran kemudian para Habib-Habib semua yang tidak tahu apa-apa, sedangkan kita ini warga-warga dari Duriyah Wali Songo juga banyak mengamalkan aurat-aurat datuk-datuk beliau begitu ya. Misalkan Rotibul Haddad, wirid syatron. Dari kecil saya sudah diwasiatkan oleh bapak saya ini wirid syatron. Bahkan kakek saya ini menjadi anak angkat dari seorang sayyid begitu ya. Namanya Sayyid Ahmad kalau nggak salah Al-Haddad itu di daerah Ampel. Ayah saya dan kakek saya itu lahir di Ampel gitu ya. Jadi saya ini berkah kepedulian, kedermawanan seorang Habib begitu ya. Nah, bahkan di pesantren kami saya punya santri Habib juga begitu ya. Kami hormati, kami bangunkan kamar yang bagus untuk santri-santri yang Habib itu. Jadi alangkah disayangkan karena satu oknum kemudian semua Habib-Habib ini bahkan menjadi terkena imbasnya juga, bahkan leluhur-leluhurnya yang nggak tahu apa-apa begini ya. Oleh sebab itu saya kira kalau boleh kami sarankan, Habib Bahar ya harus tahu kondisi. Kita ini bukan perang. Kalau zaman perang, jangankan Habib Bahar, kiai yang kalem bisa lebih kasar dari Habib Bahar begitu ya. Begitu. Jadi ini yang penting. Nah, oleh sebab itu jangan sampai umat ini di bawah ini bingung. Kenapa saya tidak setuju dengan beliau Habib Bahar mengatakan datuk saya, karena Rasulullah ini harus ditempatkan sebagai Rasulullah begitu ya. Nah, pemikiran saya begini ya. Yang anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menempatkan Rasulullah bukan sebagai datuknya, tetapi sebagai Rasul. Dia harus mempunyai perasaan takut, perasaan was-was, tidak diakui oleh Rasulullah, tidak disukai oleh Rasulullah, tidak diakui oleh Rasulullah. Kita ini harus memposisikan kita ini Rasulullah sebagai Rasul, sedangkan yang bukan Duriyah Rasulullah memposisikan Duriyah Rasulullah itu dengan hormat begitu, sehingga akan jadi begitu ya. Yang Duriyah memposisikan Rasulullah sebagai Rasul, dia tidak merasa aman sebagai cucu Rasulullah, dia juga sama di mata hukum Islam, dan umat harus juga mencintai. Saya kira itu. Nah sekarang ini kan yang Duriyah, yang oknum-oknum Duriyah terlalu mengatakan
sampai kami ini dari Duriya Wali Songo ini merasa juga ikut apa namanya, dalam tanda kutip malu begitu ya. Karena katakanlah beliau mengatakan ini datuk saya, ya itu bukan datuk panjenengan saja, itu juga datuk daripada Duriya Wali Songo yang juga mempunyai nasab begitu ya. Nah, tapi kita ini dari dulu tidak pernah menggembor-gemborkan itu. Kenapa? Karena masalah nasab ini masalah sesuatu yang seandainya bisa nggak ada narkoba di dunia ini. Karena itu akan membuat kecemburuan, status dan lain sebagainya. Sedangkan Islam ini, inna akramakum indallah atqakum. Siapa yang paling bertakwa dia. Dan al ulama warasatul anbiya. Bagaimana kita ini harus menjadi orang-orang yang menjadi pewaris Nabi, gitu. Jangan menjadi pewaris dari Sayyidina Muhammad sebagai pribadinya, tetapi kita ini menjadi pewaris dari Rasulnya begitu ya. Nah ini, jadi itu yang tadi kami sampaikan. Saya mohon maaf Abah karena saya ada acara ini kepada Habib semuanya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Abah. Terima kasih telah diundang. Saya harus ada jadwal sekarang ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Statement kami terakhir bahwa kita sebagai duriyah begitu. Kalau misalkan kita yang duriyah begitu ya, harus memposisikan Rasulullah bukan sebagai datuk, tetapi sebagai Rasul. Sedangkan yang bukan duriyah harus memposisikan duriyah Rasulullah itu dengan penuh cinta begitu. Insya Allah semuanya akan damai. Ini adalah karakter bangsa. Karakter bangsa Indonesia ini, karakternya ini tidak mau dilangkai ya, Pak. Wali Songo itu sudah sebelum masuk Indonesia sudah membaca begitu ya. Bayangkan dulu Raja Singasari ketika ada utusan dari Tartar, ini kupingnya diketok sama Raja Singasari. Indonesia ini tidak mau ada di bawahnya. Nah, karakter itu Wali Songo masuk ini, kemudian anak cucu Wali Songo memposisikan sama begitu ya. Misalkan dalam perkawinan anaknya cucu Wali Songo kemudian menikah dengan para raja begitu, yang perempuan begitu. Nah ini juga yang kalau boleh kami sarankan gitu ya, kalau boleh kami sarankan, mohon maaf kalau masalah kafaah jangan digembor-gemborkan di halayak begitu ya. Kafaah ini adalah hak begitu ya, memang hak, tetapi itu intern. Jangan sampai kemudian dipublis keluar dan itu menjadi sesuatu yang kurang baik, karena tidak semua yang benar itu adalah patut untuk disampaikan. Sekali lagi, bukan segala sesuatu yang benar patut disampaikan. Nah ini yang kami ini juga merasa gimana ya, seakan-akan Islam ini kemudian orang-orang akan menjauh begitu ya. Oh begitu ya, keturunan Rasulullah sangat eksklusif ya, seakan-akan kita ini juga ikut-ikutan begitu ya. Jadi kafaah itu biarlah menjadi ranah keluarga, ranah pribadi, pesankan kepada anaknya saja, nggak usah dipubliskan. Publis. Saya kira itu Abah. Mohon maaf ini agak kenceng suara saya karena saya memang ada pertemuan yang sangat-sangat penting kepada Habib semuanya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yai. Itu yang disampaikan oleh Kiai Hanan ya. Hanan mantap nih. Iya. Ya, intinya gini. Bagus sekali. Itu bagus sekali, Mbak. Yang disampaikan beliau itu benar sekali itu yang disampaikan. Dan kalau bisa beliau sering-sering bersama kita untuk memberikan edukasi juga. Iya, kita merindukan pribadi-pribadi yang seperti Kiai Hanan ini yang berbicara secara objektif dan ilmiah, objektif dan ilmiah. Itu yang kita perlukan. Karena di masa sekarang ini kita tidak ingin lagi mendengarkan omongan yang dari orang yang tanpa ilmu. Ngomong ngawur-ngawur, gelamber-gelamber yang isinya tidak berbobot sama sekali. Tapi kalau Kiai Hanan tadi menyampaikan apa yang beliau sampaikan memang faktual, objektif dan ilmiah. Kan begitu. Sehingga hasilnya apa? Li tolabil islah, li ummati Rasulillah, untuk mengajak untuk kembali ngoreksi, membenarkan umatnya Rasulullah ini yang beberapa ini yang melenceng keluar dari track.
Kan begitu. Kalau kita karena medsos ini kan dunia ini sudah terbuka ya. Semua orang bisa komentar macam-macam. Dan komentarnya orang yang komentar yang ngawur-ngawur itu bisa diadopsi oleh orang awam yang nggak ngerti siapa yang komentar itu. Mungkin dianggap benar sama dia. Padahal sebetulnya komentar tadi menyesatkan. Nah, kita perlu orang-orang seperti beliau ini yang bisa memberikan wejangan kepada kita. Dan memang tidak semua yang benar itu bisa kita omongkan keluar. Ada yang tidak perlu dipublish. Itu untuk internal keluarga itu cukup. Itu kan hak keluarga dong, mau nerima atau menolak. Tapi nggak perlu diomongkan. Wah ini nggak bisa. Nanti akhirnya kesannya negatif, memancing orang awam bicara bidun ilm tanpa ilmu. Jadi ngawur banget. Jadi fitnah kan begitu, Pak. Ya benar omongannya dia, dan orang nggak ngerti. Kata Habib Quraisyhab, saya sering lihat di Instagram itu, jangan bicara apa yang tidak kita mengerti, dan jangan terlalu banyak bicara apa yang kita mengerti. Ya, kalau nggak ngerti, nggak miskin literasi, nggak usah ngomong. Apalagi 500 tahun nanti keturunan Wali Songo nggak ada, gimana? Sedangkan Robito Alawiyah tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Robito Alawiyah jujur bahwa Robito nggak punya datanya. Sudah begitu aja. Statement jujur. Tapi Robito tidak pernah menafikan. Robito Alawiyah tidak pernah menafikan bahwa Wali Songo punya keturunan. Meyakini ada keturunannya. Cuma mereka nggak punya catatannya. Nah, sekarang ada catatannya ya, alhamdulillah. Kalau sudah manuskripnya maktutat kunonya berhasil dikumpulkan, terus para duriyahnya berhasil disambungkan kembali, ya harusnya seneng toh. Orang kalau kita melihat tali silaturahmi bersambung kembali, masa kita jadi marah? Ya harusnya kita jadi bahagia toh, seneng toh. Sudah ketemu ini udah nyambung, orang udah nggak kepaten opor, udah nyambung lagi, ya harusnya kita seneng. Nah sekarang bagaimana supaya kehidupan sesama muslim ini bisa tetap rukun, damai, silaturahmi nggak terputus, nggak jadi bahan olok-olokan, tapi menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik buat umat yang lain, ya. Itu, Mas. Kalau dia punya hubungan nasab dengan Rasulullah, itu bebannya berlipat-lipat. Berat sekali, kesalahannya itu didobel. Sanu'adzibuhu marratain, siksanya double. Jadi bukan sesuatu yang nikmat, ini sesuatu yang berat. Jadi saya mohon orang-orang yang sudah mengaku mempubliskan dirinya sebagai keturunan Nabi untuk merubah sikap, untuk merubah perilakunya, untuk merubah tutur katanya. Cerminkan apa yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengajari nabinya berdakwah. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jelas kalau engkau bersikap keras, kasar, maka orang akan menyingkir. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idhah bil hasanah. Itu protap Al-Quran yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya. Sedangkan Rasul adalah contoh teladan kita. Bagi yang jelas, bagi yang para pendakwah ini, yang sudah berpakaian-pakaian rohaniawan, bersurban, tampilkanlah akhlak Rasulullah, apalagi menyematkan sebagai dzurriyyah Rasulullah. Sadar ini negeri kita ini negeri yang sangat santun. Negeri kita ini terkenal orangnya bertata krama, punya sopan santun. Di istilah Jawa ada istilah unggah-ungguh. Ini dipakai sebagaimana dakwahnya para wali songo. Itu penting karena moral itu tidak akan tergerus oleh zaman. Akhlak itu dulu, sekarang, dan yang akan datang sama. Akhlak baik sama, akhlak buruk sama. Jangan
pisahkan, oh itu dakwahnya Wali Songo, dakwah masa lalu tidak bisa dipakai. Tidak, namanya akhlak, namanya moral tidak akan pernah berubah. Anda mau di negeri manapun, khianat itu buruk, mencuri itu buruk, mencaci maki itu buruk, dimanapun kita berada. Tidak perlu di zaman apa, bahkan di tempat mana, itu sama. Namanya kesepakatan rasional. Baik, buruk itu rasional, logik, faktual. Benar, salah juga begitu. Jadi kita kembalilah kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah yang telah disematkan di Al-Quran. Al-Quran banyak bercerita. Kalau mau debat, masalah nasab, debat, nasab, wajadilhum billati hiya ahsan. Bayangkan, kalau mau idhoh hasanah, tapi kalau jidal ahsan, yang terbaik bukan yang baik. Jadi kalau mau berdebat, duduk di forum yang ilmiah dengan data-data, kita akan tahallaku bi akhlakillah. Kita berakhlaklah seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Aman semuanya ini. Tapi kalau Anda punya niatan di hati Anda hanya sekedar mencari keuntungan-keuntungan duniawi dari urusan nasab, itu pelacuran yang sangat menyakitkan hati Rasulullah. Anda melacurkan nasab, Anda melacurkan agama, Anda jual belikan agama ke dunia. Saya mohon kita koreksi diri kita masing-masing, kita duduk bersama-sama. Ini ada Pak Kiai yang punya data, yang punya ini, duduk. Kita ini satu umat, umatan wahidah, umat yang satu. Innamal mu'min ikhwah, ini sudah jelas. Mukmin itu bersaudara loh. Bersaudara itu tidak harus dengan nasab. Dengan keimanan Anda bersaudara. Bahkan sesama manusia. Saudara sesama manusia. Saya bukan menggurui, mohon maaf, mungkin orang-orang yang beralim ulama di atas saya jauh, saya ini kalau saya bilang kecambah ya saya juga kecambah. Saya mohon untuk orang-orang yang memiliki umat, yang mau mendidik generasi-generasi baru ini, mohon beri contoh yang baik. Matur nuwun, jika ada kata-kata yang salah, Pak Yai, saya mohon maafnya. Semuanya yang di netizen sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, siapa lagi? Pak Yai. Silakan Pak Yai Yai. ini monggo Pak Yai yang punya anu. Catatan. Monggo Pak Yai Hanan. Ayo, monggo Pak Yai. Masih di mute itu Mic-nya, Pak Pak Yai. Yai. Masih di mute, ya. Mic-nya mute Pak Yai. Oh ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Jadi malam hari ini nampaknya saya banyak telepon, jadi agak terganggu ini. Jadi Habib, Gus, semuanya mohon maaf ya. Ya memang apa namanya ya, masalah nasab ini memang adalah suatu yang tidak usah dipelorkan ke umat lah, karena memang akan memancing sesuatu efek yang tidak baik. Berapa banyak kejadian masalah nasab ini bahkan menjadi penyebab perang dunia juga. Contoh Hitler itu yang membangga-banggakan kemudian suku Arya misalkan ya. Itu juga akan menjadi penyebab yang tidak baik. Bahkan Bani Israel sendiri ketika ada nabi di luar mereka, asalnya mereka itu menanti-nantikan bahwa akan ada datang dari utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti-nantikan, tetapi ketika nasabnya beda, mereka kemudian malah memusuhi Rasulullah SAW. Jadi masalah nasab ini sisi negatifnya luar biasa. Oleh sebab itu kalau kita berdakwah ya sudah, apa saja tentang yang perlu kita sampaikan ke umat, sampaikan ke umat. Tentang masalah nasab itu adalah suatu pribadi, dan nasab itu walaupun ditolak orang sedunia pun tidak akan berubah, karena nasab itu adalah sesuatu yang masa lalu. Kalau misalkan ada pepatah Arab itu mengatakan
tamanni itu, laita syababa ya'udu yauman, seandainya masa lalu, masa muda kembali lagi, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Seandainya seluruh dunia ini bersatu mendukung kita, meyakini kita nasabnya nyampe gitu. Kalau tidak nyampe, ya tidak nyampe begitu. Kalaupun sedunia ini menolak, tetapi kalau memang nyampe, itu adalah sesuatu yang tidak usah memang, aduh gimana ya, sudahlah kita dakwah sesuai apa yang perlu kita sampaikan kepada umat, tentang keimanan, tentang apa namanya, birrul walidain, tentang hukum-hukum Islam. Saya kira sudah itu saja. Dan perlu dicatat ya, begitu yang saya sedikit kecewa juga ya, ini juga mumpung mudah-mudahan ini ya, bukan saya orang baik, tetapi setidaknya apa namanya, mudah-mudahan menjadi saran dan mudah-mudahan didengar begitu ya, bahwa dakwah ini tidak harus diterima begitu ya, tidak harus diterima. Nah kemudian ketika tidak diterima, kemudian mendoakan sesuatu yang jelek kepada umat, kalau kamu tidak ikut aku, jelek doanya. Wah, ini adalah suatu yang di luar konteks yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu berdakwah, dan ketika ditolak, Rasulullah tidak pernah mendoakan macam-macam gitu ya. Nah sekarang ini doanya dari oknum-oknum itu kan, ketika tidak bersama mereka, berarti kamu tidak cinta dunia, berarti kamu akan begini. Nah ini suatu yang kami ini juga, walaupun bukan keluarga Ba'lawi begitu nih, bukan keluarga Habib, bukan Habib kami ini ya, tetapi kami dari golongan para kiai, para gus, kami ini merasa gimana gitu ya, seakan-akan saya berdoa mudah-mudahan muncul Habib-Habib yang lain begitu ya, yang mengimbangi begitu, bahwa tidak semua Habib begitu ya, ketika berdakwah seakan-akan tidak ikut, doanya aduh gitu ya, yang sesuatu doa yang tidak patut untuk bukannya umat malah tambah senang begitu ya, malah tambah menjauh begitu ya. Jangan disangka kemudian ketika kita berapi-api mengatakan saya jujur Rasulullah misalkan, kalau tidak ikut saya bukan tambah senang begitu ya. Budaya kita beda. Dan itu Habib, saya masuk lagi ini karena mohon pamit, karena gak enak nanti suul adab kalau saya tidak pamit langsung meninggalkan ini Abah. Jadi saya mohon maaf, hari ini banyak telepon, banyak gangguan, mohon maaf Habib. Bila ada kata-kata saya yang menyinggung, menggores hati, mohon maaf. Pak Yai, sebentar Pak Yai, doakan mudah-mudahan kami bisa istiqomah. Sebentar Pak Yai, sebentar. Amin. Sebentar Pak Yai, izin. Halo Pak Yai sebentar. Tolong nyebut kita jangan disebut Habib. Itu bukan basa-basi kita. Kita bukan basa-basi. Benar ini sakit. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya nyebutnya Bapak Eltof, Pak Yai. Ini semua teman-temannya ini saya sudah di netizen ada itu telepon masuk, jadi tidak bisa dengar juga. Saya mohon maaf Pak Yai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.